Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang wakaf dan pembagiannya. Wakaf dalam tajwid menurut bahasa adalah menahan, yaitu menahan bacaan untuk menghentikannya sesaat ketika membaca Al-Quran. Wakaf adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud hendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Wakaf terbagi menjadi pada 4 macam. Yang pertama wakaf ikhtibari, yaitu menguji atau mencoba. Yang kedua wakaf idtirari, yang berhenti karena terpaksa. Yang ketiga wakaf intidhari, yaitu untuk menunggu karena ada perselisihan pendapat. Yang keempat wakaf ikhtiyari, pilihan. Di sini terdapat 4 macam pilihan. Selanjutnya, yang pertama penjelasan mengenai wakaf ikhtibari atau menguji. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan untuk menguji qori atau pembaca Al-Quran. Hal ini dibolehkan hanya dalam proses belajar mengajar, karena sebenarnya wakaf menurut kaidah ilmu tajwid dalam hal ini tidak ada. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiba farihanum maqbudah. Berhenti pada ala safar dan tajidu katiba, kemudian melanjutkan pada kalimat berikutnya adalah cara yang kita gunakan untuk belajar. Yang kedua wakaf idtirari, terpaksa, yaitu wakaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena kehabisan nafas, karena batuk, bersin, atau lain sebagainya. Apabila terjadi pada wakaf yang demikian, maka hendaklah kita mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti dan maksud. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. Yang ketiga wakaf intidhari, yaitu menunggu. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraah antara boleh atau tidaknya wakaf. Maka untuk menghormatinya kita menggunakan keduanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Terdapat 2 macam wakaf, yaitu saktah dan al-waqful aula. Kita berhenti menggunakan saktah pada marqadina sejenak, kemudian berhenti pada kata hadza, lalu mulai kembali pada kalimat hadza ma wa'ada ar-Rahman dan seterusnya.
Itu adalah bentuk penghormatan karena ada dua macam wakaf. Yang keempat, wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja, direncanakan karena wakaf tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwaj. Memang ada wakaf di situ, maka kita berhenti. Minal dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Ada wakaf di situ, memang kita berhenti di situ, dan lebih baik wakaf menurut aturan. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Selanjutnya memilih cara wakaf. Ini sebagai penjelasan dari wakaf ikhtiyari. Terdapat cara berhenti atau wakaf sehingga tidak merusak tujuan, makna, dan maksud dari ayat yang kita baca. Yang paling mendasar adalah memahami makna. Tetapi karena kita masih dalam proses belajar, maka kita mempelajari wakaf ini. Wakaf ikhtiyari terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sempurna, berhenti yang sempurna. Yang kedua, hasan, berhenti yang baik. Yang ketiga, kafi, cukup, berhenti yang dinilai cukup. Yang keempat, qabih, buruk, berhenti yang dinilai buruk. Mewakafkan dalam bacaan Al-Quran terdiri dari 4 hal yang tadi dapat kita pilih. Namun untuk mempermudah kita cukup berhenti pada tanda-tanda wakaf yang ada. Hanya saja terkadang ayat terlalu panjang sehingga tidak cukup nafas kita untuk membacanya. Disinilah perlunya kita memahami wakaf. Yang pertama, wakaf tam, sempurna. Maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang sudah sempurna, baik menurut tata bahasa maupun arti. Pada umumnya terdapat pada akhir ayat dan di akhir keterangan, cerita atau kisah, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat berikutnya. Seperti wakaf pada kalimat Al-Muflihun dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Berhenti pada al-muflihun termasuk sempurna karena susunan katanya sudah sempurna. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua, wakaf hasan, baik. Maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa, tetapi masih ada kaitannya pada ayat berikutnya, baik dari segi arti maupun tata bahasa. Seperti wakaf pada kata al-alamin dan seterusnya di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti pada setiap akhir ayat termasuk dalam kategori baik. Yang ketiga, wakaf kafi, cukup. Maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa sudah dianggap cukup. Tetapi dari segi arti, cerita atau kisah
masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Seperti pada kalimat yuqinun dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Berhenti pada kalimat yuqinun, termasuk kafi, cukup. Yang keempat, waqaf yang buruk. Maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa tergolong buruk, bahkan merusak arti atau maksud dari makna ayat yang sebenarnya. Seperti contoh pada kalimat lil musallin dalam surat Al-Ma'un. Waqaf pada lil musallin akan merusak makna atau maksud ayat. Maksud dari ayat adalah neraka untuk orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ketika waqaf pada kalimat lil musallin, maka maksud ayat akan berubah menjadi neraka itu untuk orang-orang yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Berhenti di sini. Termasuk waqaf yang jelek. Harusnya dilanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Hal lain yang berkenaan dengan waqaf, yang pertama adalah saktah, yaitu berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran dengan kadar 2 harokat tanpa bernafas. Berdasarkan riwayat Imam Hafs dari Imam Asim dengan tariqah asy-Syatibiyah, terdapat 4 dalam Al-Quran yang menggunakan waqaf saktah ini. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Berhenti iwaja, kemudian menahan nafas, lalu lanjut. Man ba'athana min marqadina hadza. Berhenti memarqadina tanpa bernafas, lalu lanjutkan. Wa qila man raq. Man, berhenti, kemudian dilanjut. Kalla bal rana. Bal, berhenti menahan nafas. Rana, dilanjut berikutnya. Yang kedua, raum atau waqaf isyarah. Secara bahasa, raum berarti kuping atau telinga. Sedangkan menurut istilah, raum adalah an-nutqu binisfil harakah. Mengucapkan suatu huruf dengan setengah harokat. Raum lebih dimaksudkan sebagai isyarah. Pengucapan pada suara lafaz yang diwaqafkan, yakni ketika 2 huruf yang sama-sama bersukun bertemu dalam proses penghentian bacaan. Contoh, wal asr. Ra dibaca setengah harokat. Wal asr. Innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oke, demikianlah pembelajaran mengenai wakaf dan pembagian-pembagiannya. Demikian, terima kasih.